kami ada di tempat ini itu juga karena mujizat-Mu Tuhan. Siapakah kami sehingga kami boleh mengenal Engkau? Siapakah kami jika Engkau boleh mengangkat kami menjadi umat-Mu? Biarlah kami boleh terus menyaksikan mujizat-Mu yang sejati yang tidak pernah undur dari hidup kami. Teduhkan hati kami pada malam ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas kami, berbicara kepada kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk menerjemahkan setiap perkataan manusia menjadi firman kehidupan itu sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu ponakan saya ngobrol nih sama saya. Dia bilang begini, tante katanya gitu, saya punya temen saya ini anaknya lagi pacaran. Nah kemudian pacaran dan anaknya sudah cukup dewasa, menjelang menikah juga lah, udah usia menikah. Tapi dengan teman yang berbeda keyakinan. Terus teman saya ini bergumul, nggak boleh maksa. Dan akhirnya keputusan anaknya berpindah keyakinan. Gimana ya tante? Temanku ini sedih banget deh katanya. Ketika saya mendengar itu, sebenarnya itu cerita yang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda sekarang. Mungkin juga di antara keluarga-keluarga Kristen. Waktu saya merenungkan, Tuhan, kenapa ya sampai anak ini dari kecil dididik untuk jadi Kristen. Jadi Kristen. Dibaptis, mungkin dibawa ke sekolah minggu. Tapi ketika dewasa dia punya pilihan dan menentukan yang lain. Ketika saya bergumul sendiri ya, saya nggak banyak ngobrol dengan ponakan saya tentang itu. Cuma dia cerita aja, kemudian saya bergumul. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, ada begitu banyak anak-anak hanya dibawa oleh orang tuanya untuk ngisi KTP Kristen. Tapi dia lupa untuk memahami sebuah kebenaran. Jadi gak salah kalau anak itu kemudian mengambil sebuah keputusan yang kita anggap salah. Jadi dari situ kemudian saya mikir ya. Roh Kudus mulai menceritakan kepada saya, tahu Kristus itu beda dengan paham Kristus. Sebenarnya kemarin ini karena saya sudah tahu jadwal saya dari beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu, saya sudah merasakan yang rasanya di dalam diri saya itu bicara tentang yang lain. Tapi ketika sejak saya mendengar itu, seperti Roh Kudus terus menuntun saya belajar sebagai orang Kristen untuk memahami sebuah kebenaran. Dan itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak, bahkan diri kita sendiri. Pilatus pernah sempat nanya waktu Tuhan Yesus ada di depan Pilatus, apakah engkau memang raja? Ya, aku datang memang untuk itu. Aku datang membawa sebuah kebenaran. Sempat dia tanya satu kalimat, apa itu kebenaran? Sayangnya dia cuma nanya, setelah itu dia keluar. Dan dia ngomong sama orang-orang Yahudi perkataan yang lain. Jadi gak diteruskan untuk mendengar jawaban tentang kebenaran. Dan seringkali kita tuh sama, gak beda jauh. Kepengen tahu tentang kebenaran, tapi enggak menyimak kebenaran itu apa. Mari kita belajar malam ini memahami kebenaran. Saya percaya kita banyak yang sudah paham tentang kebenaran, tapi tetap kita harus belajar untuk membawa pemahaman kebenaran itu dalam keluarga kita, anak-anak kita, bahkan di dalam pelayanan kita, supaya kita tidak sekedar bangga ketika anak kita minta untuk dibaptis. Kenapa di eklesia ini kalau dibaptis kok harus belajar dulu?
Karena baptisan itu bukan sekedar sebuah acara ritual yang harus dikerjakan oleh orang untuk menjadi Kristen. Tetapi ketika dibaptis, setiap anak harus tahu kenapa saya dibaptis. Nah, itulah yang kita sekarang mau coba merenungkan tentang memahami kebenaran. Seperti Pilatus, apa sih kebenaran itu? Mari kita baca dari Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Itu yang harus nancap di dalam hidup setiap kita. Bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di luar itu tidak ada kebenaran. Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 6, ini semua pasti sudah hafal. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah kebenaran. Yesus bilang, ini kita nggak cerita tentang jalan dan hidup, tapi kita baru cerita tentang kebenaran. Yesus jelas mengatakan, aku kebenaran dan tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini prinsip yang harus diketahui oleh semua anak-anak muda dan orang tua. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua juga nggak paham kok. Fakta ketika anaknya memilih dalam keyakinan yang lain, saya bertemu dengan orang tua yang bilang itu kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Aneh kan? Kalau dia paham bahwa tidak ada jalan lain yang membawa kita kepada Bapa kecuali melalui Yesus, dia pasti akan terus mendoakan bagaimana caranya membawa jiwa anaknya untuk tetap memilih Yesus. Kadang-kadang kita pikir, oh baik kok, yang penting dilakoni saja. Beruntung sekali saya punya temannya, dia dari keyakinan yang berbeda sebenarnya pada waktu SMA. Satu ketika kami reuni, dan kami ini sudah dewasa, sudah kerja semua, sudah punya keluarga, reuni. Kemudian reuni dan saya bertemu dengan dia, bertemu lagi. Saya tahu dia berkeyakinan yang berbeda dengan saya. Tapi tiba-tiba dia bilang begini, hampir aja aku nggak bisa ikut reuni deh. Kenapa? Iya, ada rapat Natal. Saya jadi kaget. Saya yang pelupa atau dia yang berubah? Saya nggak berani nanya ya, nggak terlalu kenapa kamu jadi Kristen? Tidak, saya hanya dalam hati. Dulu lagi SMA kayaknya dia tidak sama-sama dengan saya, tapi saya diam aja. Satu hari dia datang ke Cirebon dan kita pergi bersama-sama. Dia bilang begini, kamu nggak nanya toh kenapa aku sekarang jadi anaknya Tuhan Yesus? Pengen nanya sih, tapi kan selalu kayak kurang tepat ya kalau nanya gitu. Terus saya sendiri juga mikir apa saya yang lupa gitu. Dia bercerita begini, sebenarnya aku itu kan keyakinan yang lain, tapi setelah kita lulus SMA aku kuliah di satu perguruan tinggi dan kos, kata dia. Nah kos itu dia punya roommate adalah seorang anak Tuhan, tidak pernah diinjili. Kamu jadi Kristen? Enggak pernah. Tapi sejak aku pertama kali kos, kemudian di zaman dulu peloncoan, kalau sekarang apa sih namanya? Ya pokoknya digojok begitulah peloncoannya. Nah itu kan suka suruh bawa apa, bangun datang pagi-pagi. Dia selalu sediakan. Itu di tempat kos ada banyak kamar mandi gitu ya. Nah kan rebutan karena anak kosnya juga banyak. Tapi ketika aku bangun, aku selalu dibilang ini, kamu nanti kalau mandi di paling pojok ya. Aku udah taruh pakaianku di sana. Maksudnya nanti diganti pakaianmu. Seperti dicupin lah tempatnya. Cuma begitu. Tidak pernah ada penginjilan. Tidak pernah ada cerita. Tapi ketika dia harus dapat tugas begini-begini, dia selalu tungguin ini si kakak ini. Ini kakak kan beberapa tahun lebih tua. Kamu besok dapat tugas apa? Udah tenang aja, kamu istirahat. Dia yang menyiapkan semuanya. Hanya dari perbuatan itu, satu hari dia tertarik dengan ini kok aneh. Ini kakak ini sering pergi. Aku pergi dulu ya mau pelayanan. Aku pergi dulu ya mau doa katanya. Dan akhirnya singkat cerita di hari Natal dia bilang gini, kak,
boleh nggak kalau aku ikut kamu Natalan? Oh boleh sekali. Dan hari itu di Natal aku dijamah dengan Tuhan. Aku dijamah Tuhan, aku bertobat, dan kemudian aku pulang ke rumah dan aku bilang sama orang tuaku, aku sekarang udah tahu kebenaran. Boleh nggak aku jadi orang Kristen? Bersyukur kali ini ibunya bilang, kalau Kristen, Kristen beneran ya. Wah dia senang sekali. Sampai satu ketika dia menikah dengan orang Kristen juga. Menikah dengan orang Kristen, punya anak 2. Anak yang besar menikah dengan keyakinan berbeda. Tapi sebelum menikah mau jadi Kristen. Mau dibaptis, tapi cuma 3 bulan. Setelah itu, kenapa anakku ini kurus kering? Ternyata dia dipaksa oleh suaminya untuk ikut keyakinannya yang lama. Tapi saya bersyukur, dia cerita, aku sebenarnya sedihnya luar biasa. Aku gagal memperkenalkan anakku tentang Kristus. Walaupun dia bawa suaminya untuk jadi Kristen. Tapi anakku pada waktu itu memang tidak mau pindah. Tapi dia jadi kurus kering karena ditekan oleh suaminya dan keluarganya. Aku hanya bicara sama dia begini, Mamah memang salah membiarkan kamu menikah. Tetapi Mamah mau kasih tahu kamu, jangan buang Yesus. Itu saja. Dia berdoa, dia berpuasa, dia mau rebut jiwa anaknya. Jangan buang Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Engkau tahu itu kebenaran yang sejati. Ketika dia bilang begitu, saya mengerti pertobatan teman saya itu memahami tentang kebenaran. Dan akhirnya anaknya berpisah, anaknya ikut dia. Dia bilang saya harus tanggung anak saya dan kedua cucu saya. Tapi gak apa-apa karena jiwanya tidak hilang. Walaupun itu sebuah kesalahan. Memahami kebenaran itu berani bayar harganya. Karena tidak terlalu gampang. Tapi bagaimana sekarang kita memahami kebenaran? Ibrani 5 ayat 13-14 mengatakan demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak akan pernah bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Apa artinya? Artinya kalau susu itu kan makanannya anak kecil. Jadi kita sebagai Kristen itu cuma Kristen yang kepengennya susu. Susu itu kan enak, apalagi kalau anak-anak, ya kecuali yang tidak doyan susu ya. Tapi apalagi anak-anak untuk minum susu biasanya kan cuma tinggal Mbak, minta susu, nangis, minta susu. Itu tanda dari anak kecil. Tapi dikatakan kalau kita bertumbuh dewasa, kita harus makan makanan keras. Kenapa? Karena itu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, ponakan saya bilang temennya, anaknya bertemu dengan makanan keras. Apa? Istilahnya bucin katanya. Bucin apa sih bucin? Budak cinta katanya gitu. Jadi karena cinta dia nggak bisa mengatasi rasa cinta itu lebih daripada mencintai Tuhan. Itu anak kecil. Dalam arti imannya kecil, rohaninya kecil. Sebab kalau dewasa mungkin dia cinta, tertariklah, bukan cinta ya sama dia. Tapi dia mengerti bahwa ketika dia mulai menjalin, bertumbuh, berhubungan dengan orang yang berbeda, maka dia itu mengorbankan, nggak bisa gigit, nggak bisa ngunyah. Kalau dia tahu ini, dia pasti tidak akan pilih. Walaupun harus dikorbankan rasa cinta, rasa senang. Mungkin kita semua sudah dewasa, sudah menikah, sudah enggak musimnya jatuh-jatuh cinta. Tapi ada banyak sekali. Mungkin teman bekerja, teman kantor, kongsi lah gitu.
dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa membawa kita. Ya sudah, habis dia itu kan pinter dagangnya, saya ditolongin sama dia, masa kan jadi saya tidak enak. Itu anak kecil ketika dia tidak mengerti sebuah kebenaran. Kita nggak bisa kan bersatu, gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Mari kita belajar untuk mengerti. Yang pertama, hidup kekristenan kita maupun anak-anak kita harus menjadi dewasa. Harus tambah dewasa, tambah dewasa. Kalau dewasa itu mulai dikasih makanan padat, makanan keras, makanan pedas, makanan apa saja menunjukkan bahwa dia mulai dewasa. Kalau kemudian makanannya masih diulek-ulek, kayak tadi Bu Nani cerita, katanya ada pembantu punya anak, anaknya dikasih makan nasi walaupun bayi, diulek-ulek gitu ya. Nah itu kan masih diladenin, masih kecil. Tetapi kalau anak harus bertumbuh, caranya anak bertumbuh gimana? Kan dia mungkin masih usia ya SD, SMP, belum pacaran lah, nggak apa-apa. Dia harus menghadapi begitu banyak tantangan sekolah, harus belajar, harus disiplin, harus taat, patuh sama peraturan. Tadi saya melihat ada pengumuman yang dikirim di grup. Menteri Pendidikan mengumumkan tentang seragam yang baru. Saya waktu lihat headline-nya aja, judulnya langsung saya mikir begini. Hai ya, nih orang tua bisa protes nih seragam baru. Satu. Yang kedua, bagaimana nih sekolah udah sediain seragam, udah menjelang masuk kan? Itu seragamnya mubazir. Saya langsung pikirannya begitu. Tapi kemudian saya baca, saya lihat fotonya, ternyata seragamnya sami mawon. Sama saja, hanya didisiplin sekarang. Karena kan ada sekolah-sekolah yang seragamnya itu warnanya sama tapi mereka pakai berbeda. Anak SMP juga celana panjang, lengan panjang. Sekarang didisiplin. Kembali kepada yang dulu, lengan pendek gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang saya maksudkan adalah apa? Seharusnya anak harus mengikuti seragam seperti itu. Nah tadi lagi ada rapat nih antara TU, petugas TU dengan kami dari yayasan, tapi diwakili sama Sir Steve. Saya langsung pulang karena mau pelayanan. Ini ceritanya kalau orang tua itu ya, anak kelas 1 dibeliin rok yang segini nih, supaya nggak usah ganti sampai kelas 6. Saya bilang ini orang tua nggak modis. Itu anaknya kayak apa wajahnya ya, baju panjang segini. Nah sekarang saya bilang fotonya Menteri Pendidikan itu difoto, ditempel supaya orang tua tahu. Loh kalau kita itu pengen dandanin anak kan jadi cantik, kalau orang tua pikirnya ngirit, jadi pakai nggak karuan. Sekarang kami mau bikin sebuah peraturan. Ya kalau anaknya tambah tinggi kan seneng, tapi repot harus ganti seragam. Ya sudah lumrah lah, anak kecil terus juga kita sedih kan. Kalau anak tambah tinggi ya harus. Tapi kadang-kadang kita orang-orang Kristen itu seperti bukan soal seragam, seperti begitu, menghalalkan segala cara. Biarpun anak jadi modelnya jelek sekali, anak kelas 1 segini, nanti kalau sudah SD kelas 6 kan bisa jadi segini roknya. Tapi kan enggak pas kan. Karena apa? Ingin mengeterapkan apa yang menguntungkan diri sendiri. Kebenaran itu tidak seperti itu. Tapi nanti saya ongkosnya mahal. Namanya juga punya anak disekolahin, ya punya ongkos. Nggak usah takut. Sebab Tuhan kita yang kebenaran itu, dia adalah pembuat mujizat sejati. Artinya Anda sekarang mungkin berpikir, biaya sekolah mahal, saya mau beli baju kalau bisa sampai SMA nggak usah ganti, ya nggak bisa kan. Nah tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita pada waktunya, dia pasti akan menyediakan. Dan mujizat itu akan terjadi ketika kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan memahami kebenaran adalah bertumbuhnya kita untuk kenal Tuhan dan tahu tentang mujizat itu pasti terjadi. Bangsa Israel itu bangsa yang gemesin sebenarnya kalau kita baca ya.
Kenapa? Ya kita memang gemesin ya. Kalau kurang air, Tuhan baiknya aku balik ke Mesir aja. Begitu dikasih air, wih seneng sekali. Tuhanku luar biasa. Aduh Tuhan, emangnya aku harus mati toh di padang gurun ini? Baiknya kita mati tuh di Mesir. Kenapa mesti di sini? Tuhan belah laut. Wih seneng bersorak-sorai. Sampai Mazmur bilang, orang Israel itu cuma lihat perbuatan Tuhan. Tapi kalau Musa melihat jalan-jalannya Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memperhatikan jalannya Tuhan. Bukan cuma ngarepin mujizatnya Tuhan. Tapi di balik mujizat Tuhan pasti ada cara Tuhan menolong kita. Dan itu yang perlu untuk kita kenali. Memahami sebuah kebenaran. Kita kalau sudah ikut Tuhan itu enggak cuma susu. Tuhan memang akan hadapi kita dengan pergumulan-pergumulan. Dengan kekerasan-kekerasan. Dengan sepertinya sesuatu yang menyulitkan kita. Tapi itu memang sebuah pertumbuhan. Anak-anak kalau ditanyain, tadi pagi saya bawa firman ke anak-anak yang baru masuk kan hari ini. Saya bilang gini, aduh Shalom, seneng ya kamu sekolah lagi. Enggak. Kan liburannya udah panjang, kurang. Jadi masih pengen libur, iya. Nah, berarti kalau cetusan hati anak itu dia nggak suka. Kalau sekolah itu seneng ketemu temen, tapi nggak seneng ulangan, betul nggak? Seneng nggak ulangan? Nggak seneng. Devlin yang sudah lulus aja bilang nggak seneng. Jadi dia tahu trauma sekali masa lalunya. Tidak seneng kalau ulangan. Tapi kalau tidak ulangan, tidak ada tes, tidak ada ujian, nggak akan naik kelas kan? Tidak akan bertumbuh. Nah, kita sebagai orang Kristen harus menjadi dewasa. Mau tidak mau harus. Kita nggak bisa kan menahan usia kita. Yang kita bisa adalah kita mengikuti usia kita. Usia rohani harusnya juga seperti itu. Yang pertama itu, bagaimana kita memahami kebenaran? Jadi dewasa. Tidak mau jadi dewasa, Anda tidak akan pernah tahu kebenaran. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 10 mengatakan demikian. Segala jalan Tuhan, segala loh ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi kita untuk tahu jalan Tuhan dan dibilang segala jalan Tuhan, tidak ada kecualinya, adalah kebenaran. Itu harus dicari. Kita harus mencari Tuhan dan jalan-jalannya. Karena jalannya itu nggak pernah salah. Kebenaran. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia perintahkan, itu kebenaran. Pasti benar. Tapi kita sering ngomong begitu, gak bisa lah Tuhan, gak bisa begitu. Aku ini kan bukan siapa-siapa. Coba kita lihat apa yang dikatakan sama Musa. Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang, ini Tuhan ngomong sama Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku Tuhan akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Suatu ketika Tuhan bilang sama Musa, ayo kamu pergi, bawa itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bilang, siapa sih aku nih Tuhan? Sampai kamu tuh ngutus aku. Tuhan bilang, aku ngutus kamu dan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu. Musa komplain lagi. Selanjutnya kita loncat di Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Jalan Tuhan adalah kebenaran. Saya ambil contoh Musa. Tuhan datang ke Musa, Musa, aku utus kamu untuk membawa keluar bangsa Israel. Tuhan, aku ini siapa sih Tuhan kok kamu mengutus aku? Wis tenang aja, aku menyertai engkau. Tuhan, aku tuh gak pinter ngomong. Dulu enggak, sekarang pun enggak pinter ngomong. Masa aku suruh bawa? Terus Musa tuh bilang begitu. Tapi Tuhan itu kesel. Kamu harus pergi. Nanti dibantu sama Harun, kakakmu yang pinter ngomong, kata Tuhan. Yang saya mau katakan di sini, mencari kebenaran itu sering gak cocok sama hati kita. Tetapi percayalah, segala jalan Tuhan, segala, jadi gak ada yang tidak. Semua yang Tuhan beritahukan itu adalah kebenaran. Kenapa ini Musa komplain terus? Karena sebenarnya ketika kita mau mengenali kebenaran itu tentang Tuhan. Tetapi Musa di sini ketika mau dibawa sama Tuhan dalam jalan kebenarannya, dia selalu cerita tentang aku. Tuhan itu about him. Tapi Musa maunya about me. Kamu tahu nggak aku nih nggak bisa ngomong Tuhan. Kamu tahu nggak kalau aku dari dulu nggak bisa ngomong, sekarang suruh ngomong bawa bangsa Israel lagi. Tapi Tuhan bilang gini, aku tuh menyertai kamu. Tuhan pengen membawa dan menggeret si Musa ini untuk melihat Tuhan. Kebenaran adalah tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau dengan jalan-jalannya Tuhan. Tapi seringkali kita seperti Musa, tentang aku. Tuhan, aku tuh gak bisa apa-apa. Tuhan, aku itu gak punya ijazah sekolah yang tinggi. Tuhan, aku nih gak punya modal, aku nih gak punya uang. Tuhan, aku ini bodoh. Aku. Kalau setiap kita mau belajar tentang kebenaran Tuhan, kita harus melihat tentang Tuhan. Tuhan itu besar. Tuhan itu pembuat mujizat sejati. Tuhan itu yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu yang bisa mengerjakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan itu adalah pribadi yang hebat dan luar biasa. Dan itu kita bisa temui jalan Tuhan. Tapi kalau kita masih ngomong, Tuhan, aku ini siapa? Tuhan, kamu tahu nggak? Aku ini dulu nih orang yang paling sederhana, paling bodoh, paling nggak ngerti apa-apa. Aku nih sampai sekarang juga tetap nggak ngerti apa-apa. Aku. Kita nggak akan pernah ketemu jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan itu nggak nyampe. Selalu jauh lebih tinggi dari kita. Jauh lebih ajaib, jauh lebih sempurna. Tetapi kita yang tahu kebenarannya adalah segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Saya percaya ketika Ibu Nani mendapatkan firman untuk bangun gedung ini, kalau bicara tentang about me gak berani bangun. Kenapa? Anggota jemaat tidak punya, duit tidak ada. Tapi kembali kepada Tuhan yang heran, Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan tuntun terus dalam perjalanan itu untuk memahami jalan kebenaran itu. Sampai terjadilah gedung ini, sampai terjadilah radio, sampai adalah sekolah. Itu semua karena segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Mari kita hidupi itu. Mari kita tahu, jangan kita seperti Musa waktu itu. Aku ini gak bisa, aku ini siapa, aku ini gak mungkin begitu. Tapi mari kita lihat Tuhan kita yang membuat kita menjadi mungkin untuk lakukan itu.
Yang ketiga, hidupi kebenaran. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, kata Paulus. Gak ada perkara yang tidak bisa ditanggung oleh Tuhan. Gak ada perkara yang perlu diumpetin nama kita. Gak usah lah, Tuhan mah gak bisa nih nolong saya ini, biarin ini saya kerjain sendiri. Gak ada. Segala perkara urusan apapun dapat aku tanggung di dalam Kristus, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sekarang bagaimana kita hidupi kebenaran itu dengan perkataan Paulus ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ayatnya yang ke-12 di atas itu Paulus bilang begini, sebelum ngomong begitu Paulus bilang ini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus ini sangat mengerti, dia itu tidak ada hal yang dia nggak ngerti. Semua udah pernah dialami dan ujungnya dia bilang segala perkara yang aku jalanin itu aku bisa tanggung karena Kristus yang memberi kekuatan. Itulah cara menghidupi kebenaran. Mungkin di antara kita saat ini lagi susah, lagi nggak punya uang, atau mungkin lagi kehilangan pekerjaan, atau mungkin rumah tangga lagi sedikit ribut-ribut, atau mungkin kita lagi sakit dan belum sehat. Semua itu kekurangan, tapi kita tahu Paulus mengatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik kenyang, baik sakit, baik sehat, baik banyak duit, baik tidak punya duit, semuanya aku bisa hadapi karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita ngerti kebenaran, maka kebenaran itu yang akan melepaskan kita dari semua perkara-perkara apapun yang menjerat, yang menyusahkan, yang menjadi pergumulan kita. Kebenaran Tuhan, karena segala jalan Tuhan itu adalah ajaib dan luar biasa. Segala jalan Tuhan itu merupakan kebenaran. Nurut aja sama Tuhan. Tapi nurut itu gak gampang loh. Ya memang gak gampang. Ketaatan itu memang tidak gampang. Mari kita lihat. Ketaatan itu, hidup dalam kebenaran itu perlu yang namanya ketaatan. Kalau Paulus lagi kekurangan, dia ngomel-ngomel, gak jadilah. Kalau dia waktu dalam keadaan kelaparan, dia nuduh-nuduh Tuhan. Kamu itu Tuhan yang gak adil. Nggak jadi, dia tidak akan pernah bisa memahami sebuah kebenaran. Tapi karena Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang memberi solusi, yang memberikan kepadaku segala kemenangan. Lanjut. Kok nggak lanjut? Habis? Hah? Tadi kasih ke saya tidak habis, masih panjang. Hidup dalam kebenaran membutuhkan yang namanya ketaatan. Taat yang melampaui hal-hal yang tidak masuk akal. Tadi dikatakan bagi Musa gak masuk akal dia dipilih sama Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel. Gak masuk akal, gak bisa ngomong kok suruh jadi pemimpin. Pemimpin itu yang cerewet tuh ya, kayak Harun gitu. Tapi ketaatan harus dilakukan. Taat bukan berarti harus tahu segala-galanya terlebih dahulu. Taat itu ya kita lakukan aja. Ketaatan ketika gedung ini dibangun nggak pernah tahu ujungnya gimana. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Taman Tuhan disuruh buat oleh Tuhan, nggak pernah tahu. Apakah udah tahu nanti bakal ada minyak netes? Nggak tahu. Saya yakin Ibu Nani juga tidak tahu. Bahkan pada waktu pengasingan Ibu Nani itu minyak keluar. Malah Ibu Nani jadi kepingin tahu. Yang tahu penjaga taman dulu. Taat bukan berarti kita harus tahu segala-galanya. Saya punya pembantu yang cukup pinter masak. Dulu saya kan kalau pengen apa-apa suka cari resep.
Nah, saya nggak bisa masak tapi saya punya resep. Jadi nanti saya tahu, oh belanjaan apa. Saya bilang sama mbaknya itu, Mbak, kamu belanja ini. Ya. Dia tuh kepo banget. Bu mau bikin apa sih? Terus, oh mau bikin ini. Nanti saya datang tiba-tiba udah jadi. Saya gemes. Pengennya saya pengen lihat. Tapi tahu-tahu udah jadi. Jadi saya sekarang kalau dia bilang, Bu mau bikin apa? Nggak perlu tahu. Yang penting kamu taat belanja dulu. Karena suka dimodifikasi juga sama dia. Bu, kata resep begini menurut saya tidak. Lah, saya kan kepengennya persis dulu sama resep. Kalau nggak enak baru dirubah. Tapi karena dia koki, dia pinter masak, jadi dia suka ngerubah-ngerubah sendiri. Sama orang GK juga begitu. Saya bilang, saya punya resep nih. Oh enak sekali nih. Dikasih lihat tempenya, digoreng. Oh iya bener Ci, bener enak sekali. Nanti kita bikin. Tapi waktu bikin dia ganti resepnya. Sama orang GK, ya itulah kalau namanya koki itu suka memodifikasi. Tapi ketaatan itu memang tidak gampang. Tapi memang soal resep itu tidak perlu taat. Orang GK lebih pintar dari saya. Jadi bolehlah. Taat membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana saya tidak kenal Tuhan, saya mau taat. Saya mau nurut sama dia, tapi saya nggak kenal sama dia. Ngapain saya nurut? Betul kan? Nah, jadi kalau kita mau taat, kita harus belajar kenali Tuhan dulu. Kita mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat kesaksian apa yang terjadi firman Tuhan, baru kita bisa taat. Walaupun ketaatan itu seringkali kita nggak ngerti kenapa saya harus taat, tetapi minimal saya sudah tahu Allah itu kebenaran. Kalau dia ngomong pasti benar dan jadi. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan taat. Kemudian ketaatan. Kebenaran, hidup dalam kebenaran itu juga membutuhkan konsistensi. Hidup dalam kebenaran itu membutuhkan apa yang namanya kesetiaan yang terus menerus. Saya sering lihat orang Kristen itu paling susah untuk setia. Kayak kapal selam aja, sebentar kelihatan nanti nggak lagi. Lu kenapa? Lagi sibuk. Tapi kalau orang yang namanya setia, dia akan lakukan secara konsisten. Walaupun mungkin dia harus mengorbankan banyak hal. Tapi ketika dia lakukan kesetiaan terhadap seseorang, setia terhadap suami, setia terhadap istri, itu bayar harganya terus menerus loh. Kan kita nggak mungkin cocok di sepanjang, oh saya sudah menikah 40 tahun, mulus, nggak pernah ada yang nggak cocok. Menurut saya tidak, pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa konsisten untuk tetap setia? Ya mungkin ada perasaan-perasaan yang harus dikorbankan, mungkin ada pikiran-pikiran yang harus dipatahkan untuk bisa memahami. Satu ketika liburan kemarin, karena ibu saya itu pembantunya pada pulang, saya mesti nemenin. Saya bawalah pembantu saya nggak pulang. Pembantu saya ini tanda petik ya, galak dan rewel dan suka nyalain orang. Tapi dia orang yang rajin kerjanya wah, kalau saya bilang sih uratnya kawat. Tulangnya besi gitulah ya. Pokoknya luar biasa. Di sana ada infal, ada pembantu infal yang sementara. Dia begitu. Hari pertama besok sudah langsung ngomong sama saya. Itu pembantu nggak benar tuh. Masa rumah tangga begini terus. Saya udah bilang, udah biarin, Mbak. Itu bukan pembantunya sini. Itu hanya infal saja. Besoknya dia laporan lagi yang lain lagi. Akhirnya saya bilang gini, Mbak, yuk pergi ke pasar. Nah di pasar itu di mobil saya bilang sama dia, Mbak, jadi orang itu belajar untuk cocok sama semua orang. Orang di dunia itu di sekitar kita pasti orang aneh, banyak kata saya gitu. Tapi belajar, ibu nih, saya sedikit ngalem. Saya itu sama semua orang cocok, nyocokin aja lah. Kalau nggak penting-penting amat ya sudah turutin aja. Jadi cocok sama semua orang. Kamu juga harus cocok sama semua orang. Kok semua orang di sekeliling kamu pasti ada sebab, ada ketidakpuasannya dia. Cocok ya? Saya nggak mau dengar lagi. Udah, akhirnya sampai pulang dia tidak. Dia laporan sama karyawan saya. Dia bilang gini, saya di rumahnya ibunya ibu katanya. Itu ada pembantu. Saya itu harus kerja keras sampai saya tuh nangis, kata dia gitu. Laporanlah karyawan saya bilang, kamu percaya si mbak yang galaknya kayak begitu bisa nangis? Kata saya gitu. Dia akan lebih galak lagi sama pembantu infal.
Nah, seringkali kita juga begitu. Kita nggak konsisten, kita nggak setia, kita setia, tapi kita itu bikin trouble terus. Jadi sebentar-bentar begini, sebentar naik turun emosinya, naik turun. Mari kita konsisten untuk tetap mau mengenal Tuhan. Dan percayalah, seperti apapun Tuhan itu nyocokin sama kita terus menerus loh. Pegel ngeliatin kita. Yang sebentar nurut, sebentar enggak, sebentar kesel, sebentar emosi, sebentar ngadat, sebentar komplain sama Tuhan. Tapi dia sabar, dia selalu cocok sama siapapun. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sayangnya usia itu cuma mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Begitu nggak ada yang membimbing, begitu nggak ada mentornya, begitu nggak ada yang mengarahkan, dia tidak cari Tuhan lagi. Dia sombong, akhirnya dia jatuh. Dia kusta sampai hari matinya. Nah, sekarang yang perlu diwaspadai dalam kita mencari kebenaran. Roma 10 ayat 3 mengatakan demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Hati-hati, ada kebenaran Allah itu yang asli kebenaran. Tapi ternyata ada orang yang mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran mereka. Jadi kita seringkali enggak apa-apa, itu juga baik. Sebenarnya apa yang membuat kita membangun kebenaran kita sendiri? Karena kita bertolak belakang dari baik dan tidak baik. Sehingga kita melawan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu yang mutlak. Kebenaran kita seringkali berdasar baik atau tidak baiknya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya kita membangun sebuah kebenaran Allah yang dimodifikasi dengan kebenaran kita sendiri. Kita lihat tentang 1 Samuel. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ini kata Samuel ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Dengarkan firman Tuhan, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Sadis juga ya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semua harus dimusnahkan. Ini firmannya. Tadi kita tahu segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Tuhan punya cara, punya jalan membasmi orang Amalek. Sampai anak-anak, sampai semua yang bayi yang masih nyusu juga. Lembu dombanya semuanya harus dibasmi. Itu cara Tuhan menyatakan kebenaran. Tapi apa yang dilakukan di ayat 20 dan 21. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Ya dia nyuruh memang karena dia memerangi Amalek. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Masih ditinggali satu rajanya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Baik dong, yang baik-baik lembunya, yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun. Mau dipersembahkan sama Tuhan, baik dong, baik. Tapi itu kebenaran sendiri. Tuhan bilang tumpas, mau yang baik yang gak baik, anak kecil semua, rajanya tumpas semua. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi seringkali dimodifikasi.
klarifikasi sama kita. Ini loh yang baik, jangan, sayang-sayang. Toh bukan buat saya, itu buat Tuhan. Tapi itu bukan kebenaran. Hati-hati. Kebenaran Tuhan seringkali diserongkan sama kita dengan pikirnya baik. Padahal Tuhan tahu yang jauh lebih baik. Karena ketika Amalek tidak ditumpas, sampai hari ini pun masih ada Amalek. Tuhan tahu yang terbaik. Jalan Tuhan itu pasti kebenaran. Firman Tuhan itu pasti kebenaran. Mari kita belajar mengenali kebenaran itu. Yakin, paham banget. Anak-anak muda paham. Selama kamu masih bersama orang tua, firman masih diberitahukan, masih didoakan, itu sepertinya semua baik-baik saja. Tapi giliran nanti mulai dewasa, memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, mungkin bisa berbeda kalau kalian tidak paham kebenaran Tuhan. Orang tua juga begitu. Jangan pernah memberi toleransi sedikit pun. Enggak apa-apa tapi anaknya baik kok. Belum jadi anak Tuhan. Ya nanti kalau sudah jadi mantu saya injili. Nonsen. Kebenaran tetap kebenaran. Gelap gak bisa campur dengan terang. Mari kita hidupi kebenaran. Mari kita mencari kebenaran. Mari kita bangun hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang dewasa yang bisa memahami kebenaran. Karena anak-anak yang menyusu dia tidak pernah bisa memahami kebenaran. Mau nangis tengah malam? Gak bener nangis tengah malam lagi bangunin orang lain. Gak ngerti anak kecil, tetap aja teriak. Minta mainan di toko sampai guling-guling. Gak baik itu guling-guling, gak ngerti anak kecil. Dia tidak bisa memahami kebenaran. Tapi mari kita belajar sore ini memahami kebenaran. Kita sebagai orang tua bertanggung jawablah terhadap keluarga dan semua jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Anak-anak muda, jangan sepelekan firman Tuhan. Karena itu membawa engkau mengenal kebenaran lebih lagi. Yesus adalah kebenaran. Saya minta pemain musik menyanyikan lagu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan kehendakmu Tuhan.
Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Dunia tidak akan pernah dapat membujuk kami untuk menjauh dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu kebenaran yang sejati ada di dalam Engkau. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Bapa kecuali melewati Engkau. Dan kami bersyukur kami punya itu semua Tuhan. Dan biarlah kebenaran yang sejati ini terus bertumbuh di dalam hidup kami. Kami tidak mau sekedarnya saja kami mengenal Engkau, tapi kami mau memahami sebuah kebenaran yang sejati. Karena dunia tidak pernah menjanjikan apa-apa, tetapi di dalam Engkau Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, siapapun kami Tuhan, tidak menghalangi untuk Engkau membawa kami di jalan kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, oleh sebab kebenaran-Mu lah kami ada di tempat ini. Oleh sebab kebenaran-Mu lah kami ada saat ini. Di dalam setiap anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Mari Tuhan, Engkau terus beracara atas kami. Kami sudah dibukakan dan disingkapkan tentang memahami kebenaran. Dan biarlah kami menghidupinya di dalam kebenaran. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan pada kami. Ujungnya kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran-Mu yang terus membawa kami dari jalan kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mari katakan yang sepakat dengan saya katakan,